Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat gembira, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Raka Delma Prabowo selaku anggota 1. Dan saya Muhammad Askal Fatih sebagai anggota 2. Dan saya Muhammad Nur Arifin selaku Ketua Tim Gelato. Kami, partisipan dari Universitas Brawijaya, akan mempresentasikan karya kami pada subtema teknologi production dengan judul karya pemanfaatan senyawa sintetis organik polifenol sorbitol bacillus subtilis BAC4 inulin berbasis nanoteknologi sebagai bahan tambahan pangan pembuatan gelato simbiotik anti diabetes. Berikut adalah presentasi kami. Saat ini, setiap negara berorientasikan sama untuk membangun tujuan berkelanjutan atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals. Salah satu SDGs yang ingin dicapai dunia, khususnya negara Indonesia untuk 2045 adalah aspek kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Lembaga International Diabetes Federation melaporkan di tahun 2021 bahwa terjadi 537 juta kasus aktif pengidap diabetes mellitus atau DM di dunia dengan jumlah kematian sebesar 6,7 juta jiwa per tahun. Kasus berpotensi akan mencapai 783 juta di tahun 2045 jika tren ini terus berlanjut. Indonesia saat ini menduduki peringkat kelima di dunia sebagai penyumbang kasus diabetes dengan angka sebesar 19,5 juta kasus dengan kematian mencapai 236.000 jiwa per tahun. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia. Hiperglikemia yaitu kondisi kadar gula dalam darah yang tinggi. Lebih buruknya, DM dapat memperparah risiko stroke dan penyakit jantung koroner bagi orang yang mengidap hipertensi. Faktor terbesar DM terdapat pada asupan nutrisi pangan, dalam hal ini asupan gula serta optimalisasi kerja dari hormon insulin dalam tubuh. Saat ini, beragam dessert sedang digemari untuk dikonsumsi. Satu di antaranya adalah gelato, dengan diketahui yang terkandung dalam setiap 50 gram saji berupa 15-24% gula, 4-8% lemak susu, dan 9-12% mix solid non-fat. Berikut merupakan beberapa cara pengobatan diabetes yang saat ini ada, yaitu penyuntikan hormon insulin, pengonsumsian obat glimepiride dan metformin. Yang diketahui saat ini pengonsumsian obat tersebut mulai dibatasi ataupun ditiadakan karena toksisitas berupa timbulnya residual kimia yang berbahaya bagi tubuh. Saatnya kita membutuhkan inovasi, terobosan dalam pengobatan diabetes terbaru yang tentunya bebas residual kimia. Dan tentunya cara pengobatan yang menyenangkan tanpa menimbulkan efek samping ataupun menyebabkan timbulnya penyakit lain yang berbahaya akibat metode pengobatan. Senyawa fitokimia memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah polifenol, seperti yang tertampil. Kemudian, bakteri probiotik Bacillus subtilis yang bersifat hidrofobik, tidak berbahaya bagi sistem pencernaan tubuh, dan dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan antibiotik. Putri menyatakan senyawa polimer polifenol memiliki kemampuan meningkatkan aktivitas insulin hingga sebesar 20 kali lipat. Kemudian, Cardinali dan kawan-kawan menjelaskan lebih lanjut bakteri probiotik yang mampu meningkatkan kinerja insulin dan lisis terhadap lemak dalam darah, yaitu adalah bakteri Bacillus subtilis. Kemudian, Supartono menjelaskan lebih lanjut jika galut BAC4 dari Bacillus subtilis yang dapat menghasilkan enzim penicillin G asilase sebagai antibiotik. Serta Morris dan kawan-kawan memaparkan jika bakteri ini mampu mensekresi protein untuk membentuk bakteri layer surface protein A yang bersifat hidrofobik, layaknya materi hujan yang mencegah proses laju pelelehan pada es krim. Kemudian, ada enzim protease yang dihasilkan oleh Bacillus subtilis nantinya dapat meningkatkan bioaktivitas dari polifenol itu sendiri. Dan juga, sorbitol merupakan pemanis rendah kalori dan sifatnya yang mudah dipecah dan diikat oleh enzim protease dari Bacillus subtilis untuk menjadi biofilm. Sedangkan, inulin nantinya berperan sebagai bahan prebiotik yang akan mengenkapsulasi senyawa sintetis probiotik agar menjadi senyawa simbiotik bersifat nano. Dan hal inilah yang dimaksudkan dengan nano enkapsulasi. Dari kemampuan keempat bahan yang terdapat saling melengkapi menjadi satu senyawa sinergis, yakni BTP simbiotik. Gelato yang terinfusi oleh BTP tersebut mampu untuk bertransformasi menjadi pangan nutraceutical antidiabetik bebas residual kimia dengan karakteristik ketahanan laju leleh yang terbilang awet. Kemudian, tahapan riset yang dijalankan terdiri dari 6 step sebagai berikut. Pertama, terdiri dari inokulasi Bacillus subtilis BAC4, kedua sintesis tahap 1 dengan tujuan pencampuran antar polifenol dan sorbitol menjadi ekstrak pemanis sekaligus emulsifier menggunakan metode sintesis organik esterifikasi enzim. Yang ketiga, sintesis tahap 2 untuk menggabungkan hasil dari sintesis tahap 1 dengan inokulum Bacillus subtilis BAC4 menggunakan metode microwave assisted organic synthesis yang bertujuan untuk menghasilkan senyawa sintesis 2 dalam bentuk powder. Yang selanjutnya akan dienkapsulasi
dengan prebiotik inulin menggunakan metode homogenisasi memanfaatkan kecepatan 20.000 rpm dan pengeringan freeze drying. Hasil dari proses tersebut menghasilkan senyawa nanosintesis sebagai BTP siap pakai yang akan dicampurkan ke dalam proses blending susu guna pembuatan gelato. Identifikasi produk yang dilakukan meliputi uji karakteristik dan uji organoleptik. Berikut merupakan teknik pengumpulan data serta analisis dan penafsiran data yang kami gunakan dalam menjalani kegiatan penelitian. Bacillus subtilis dan gelato diketahui tidak terpengaruh oleh stresor apapun. Hal ini dijelaskan oleh Cardinali dan kawan-kawan yang melaporkan jika Bacillus subtilis memiliki khasiat untuk membentuk spora resisten yang 100% layak hidup pada saat dikonsumsi, serta mampu berhasil dalam melintasi lingkungan asam pada lambung hingga mencapai usus. Kemudian, kandungan lemak. Gelato simbiotik dengan penambahan konsentrasi BTP 10% memiliki nilai laju leleh terendah. Ofra tinggi dapat menyebabkan proses laju leleh terhambat atau memperlambat proses laju tersebut. Kemudian, Marshall membahas jika melting rate umumnya merupakan fungsi dari sifat reologis dari pembentukan struktur lemak es krim. Berdasarkan data yang terjadi pada gambar 3, tingkat leleh tertinggi gelato simbiotik ditemukan dalam sampel kontrol selama 90 hari penyimpanan. Sofian dan Harton menyatakan nilai overall lebih tinggi akan mempengaruhi proses laju leleh yang lebih lambat. Ketahui gelato simbiotik dengan penambahan konsentrasi BTP 10%, konsistensi teksturnya meningkat 50% lebih baik daripada gelato kontrol. Hal ini disinggung oleh Al-Nagar jika sifat ini dapat dikaitkan dengan perubahan titik buku karena konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi, bersama dengan sifat gel BTP dan peningkatan daya pengikatan air yang meningkatkan viskositas dan memodifikasi sifat reologis campuran. Sebagai perbandingan, gelato dengan penambahan konsentrasi BTP 5% dan 10% memiliki nilai overall sekitar 15% lebih tinggi dibandingkan kontrol dan mengakibatkan besaran melting rate yang berkisar antara 1,98 hingga 2,5 gram per menit. Ujar Alan Press, Moose and Hartel. Kesimpulan, gelato simbiotik mengandung rendah lemak 3,2% per 100 gram saji, dapat meningkatkan kinerja insulin, dapat menjaga dan mendegresi kadar gula dalam darah yang berlebih, lalu ketahanan produk yang baik dari kontaminan dan ruang non-ideal, yaitu salah satu cara pengobatan bebas residual kimia dan efek samping, dan terakhir, formula BTP atau gelato simbiotik dapat dikomersialisasikan.